Shalom adik-adik. Shalom Kak Seli. Shalom Kak Seli. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Dari sekian purna kita gak ketemu. Waduh, lama Puji banget. Tuhan hari ini kita ketemu. Iya, seneng banget nih ketemu adik-adik lagi di rumah. Betul. Lebih sukacitanya lagi, Ya. kita besok ya ibadah minggu depan Minggu depan. bersama-sama bersukacita. Ya. Memuji Tuhan sama-sama. Setiap minggu kita Ketemu bersukacita. teman-teman lagi. Betul. Yeay. Udah bisa sekolah minggu sama teman-teman lagi. Betul. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, yang hari ini siap memuji Tuhan ya, kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita mau Betul. satukan hati. Yuk semuanya lipat tangan. Tutup mata, Ya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pagi hari ini kami mau satukan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk kami sama-sama memuji, mempermuliakan namamu. Kami sambut sukacitamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Katakan kasih, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita luar biasa. Luar biasa. Masih tetap semangat, amin? Amin. Yang semangat boleh angkat jempolnya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeay. Semuanya udah sukacita nih Kak. Amin. Dan sebentar lagi, siapa yang udah siap nih dengarkan cerita firman Tuhan? Saya siap, Kak. Wah, luar biasa adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama naikkan pujian kita lagi buat Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah
hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi adik-adik. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Terima kasih katakan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Kita punya Tuhan yang mengasihi setiap kita. Sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kau curahkan buat kami. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kau mengampuni kami. Kau memaafkan kami. Terlebih Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan. Terima kasih. Untuk mengasihi. Ajari kami Tuhan. Untuk memaafkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang baik, sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan setiap hari Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjadi kasih untuk setiap orang yang kami jumpai.
Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kau berkati setiap kami, juga kakak-kakak yang akan membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kak Inge, coba lihat di sana loh Kak. Kok si ibu pergi meninggalkan bapak sama anaknya yang masih kecil ya? Kasihan kan Kak, nanti siapa yang mau merawat anak ini Kak? Sedangkan bapaknya kerja. Iya, siapa itu ya Kak ya? Kasihan anaknya Kak. Anaknya nangis loh Kak. Dia mau ikut mamanya, tapi nggak dibolehin sama mamanya. Iya, sebentar Kak. Oh, itu Pak Hosea Kak. Loh, kok Kak Inge tahu? Iya, ada ceritanya Kak di Alkitab, ada di kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan 3 dan kitab Hosea 3 pasal 1. Kak Inge bacakan ya. Di Hosea 1 ayat 2 sampai dengan 3 berbunyi, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Di kitab Hosea 3 ayat 1 berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan kisah seorang tokoh yang bernama Hosea. Hosea adalah nabi yang disuruh Tuhan untuk menikah dengan seorang perempuan yang hidupnya tidak baik kelakuannya. Wah, kok aneh ya adik-adik ya, kok Tuhan menyuruh seorang hamba Tuhan yang orangnya baik untuk menikah dengan perempuan yang kelakuannya nggak baik. Kira-kira Nabi Hosea mau nggak ya? Kak Ella tahu jawabannya Kak. Sebenarnya Nabi Hosea nggak mau menikah sama perempuan yang kelakuannya tidak baik. Tapi karena disuruh Tuhan, maka Nabi Hosea tetap mau. Nah, sekarang kakak tanya ya sama adik-adik lagi. Kalau ada teman kalian yang suka mengganggu, yang suka berbuat kekacauan, suka berbuat onar, suka mengganggu kalian, suka berbuat yang pokoknya hal yang nggak baik. Kira-kira kalian masih mau nggak ya berteman dengan mereka? Apakah kalian mau memaafkan ya adik-adik? Nah, untuk jawabannya, ayo kita lihat video berikut yuk. Tata, lihat! Lili punya mainan baru. Wow, keren sekali. Aku pinjam ya, Lili. Iya, tapi hati-hati ya, Tata. Tenang saja, Lili. Aku akan berhati-hati. Awas, Tata! Mobilnya mau menabrak batu. Aduh. Maaf. Aku tidak melihatnya. Sudah, sini kembalikan padaku. Kamu memang tidak pernah berhati-hati, Tata. Seharusnya aku tidak meminjamkannya padamu. Lili, maafkan aku ya. Sepertinya dia marah sekali, Tata. Iya, Baba. Bagaimana ini? Sepi sekali tanpa Lili. Iya. Tidak seru main berdua ya? Betul, Lili marah sepertinya.
Iya, Baba. Aku juga bingung bagaimana supaya dia mau memaafkanku. Sepertinya dia sayang sekali dengan mainan barunya itu. Itu dia. Aku harus berusaha untuk menggantinya. Aku akan membuat mobil-mobilan untuk Lili dari bahan-bahan ini. Bagaimana bisa membuat mobil dari bahan-bahan ini? Lihat saja nanti. Hore! Sudah jadi. Semoga Lili suka. Baba, ayo kita ke rumah Lili. Oke, Tata. Lili, ayo keluar. Kami punya kejutan untukmu. Iya, Lili. Bagus sekali loh. Kami sendiri yang membuatnya. Kami membuat sesuatu untukmu. Wow, ini bagus sekali, Tata. Aku mau mencoba memainkannya. Wah, bisa jalan beneran. Syukurlah kalau kamu suka, Lili. Aku benar-benar minta maaf telah merusakkan mobil-mobilanmu. Semoga mobil buatan kami ini bisa sedikit menghiburmu ya. Terima kasih, Tata dan Baba. Aku suka sekali. Hore! Ayo kita memainkannya di taman. Wah, ide yang bagus, Baba. Ayo teman-teman. Nah, dari cerita tadi mengingatkan kita semua bahwa kita harus mau memaafkan teman kita meskipun mereka sudah berbuat salah sama kita. Itu tandanya kita mengasihi. Nah, adik-adik, pertanyaan Kak Inge tadi adik-adik, kalau ada teman kalian yang buat kekacauan, maka banyak dari kalian yang nggak mau berteman sama orang yang suka jahatin kalian. Tapi Nabi Hosea tidak begitu adik-adik. Nabi Hosea taat melakukan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu mencintai Gomer yang kelakuannya tidak baik. Tapi sayang istrinya yang bernama Gomer ini malah pergi meninggalkan Hosea dan anak mereka lalu melakukan hal yang tidak baik. Adik-adik, hati Nabi Hosea itu sedih banget lihat kelakuan istrinya yang gak baik tadi. Akhirnya firman Tuhan datang kepada Nabi Hosea dan berkata bahwa Nabi Hosea tetap harus mengasihi istrinya yang sudah menyakiti dia. Akhirnya Nabi Hosea mau mengampuni dia. Dia tetap mencari dan mengambil istrinya kembali serta tinggal bersama-sama dengan anak mereka. Nah adik-adik, akhirnya Gomer mau kembali bersama dengan Hosea. Dia benar-benar bertobat dan menganggap Hosea sebagai suami satu-satunya dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Wah, Nabi Hosea luar biasa baik ya adik-adik. Walaupun awalnya istrinya nggak setia sama suaminya, namun Nabi Hosea tetap mau mengasihi hingga akhirnya mereka bersatu kembali. Nah adik-adik, sebenarnya kisah ini Allah izinkan terjadi untuk menunjukkan bahwa kasih Allah bagi umat Israel juga sama seperti kasih Allah kepada Hosea dan istrinya itu. Yang dimana umat Israel sering membelakangi Allah dengan menyembah dewa-dewa dan melakukan hal-hal yang menyakiti Allah. Tapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah mengampuni, mencari, menunggu, dan menebus mereka. Sehingga pada akhirnya mereka kembali bersama-sama dengan Allah. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik semua? Apa kalian juga mampu ya mengampuni sama seperti Nabi Hosea tadi?
mengampuni orang yang sudah berbuat salah sama kalian, meskipun kalian sudah berbuat baik sama mereka. Apakah kalian tetap mau ya menunggu orang yang sudah meninggalkan kalian? Kalian apakah tetap mau untuk mencari dia, menunggu dia, atau kalian malah masa bodoh ya? Wis biarin aja wis gitu. Nah, ingat ya adik-adik, kita harus memiliki kasih Allah supaya kita juga mampu mengampuni orang yang menyakiti kita. Seperti kata firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kau sudah mengajarkan kepada kami hari ini bagaimana kami untuk taat akan firman-Mu, mau belajar mengampuni orang yang sudah berbuat yang tidak baik terhadap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mau belajar lebih lagi Tuhan, taat akan firman-Mu dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ya teman-teman, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ya teman-teman, kita akan bantu dengan gerakan. Wow, kalian hebat. Sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, kalian semua hebat. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menghafalkan ayat hafalan. Firman Tuhan tadi menceritakan tentang Nabi Hosea. Seorang nabi itu menyampaikan firman Tuhan untuk umat Israel, penyambung lidah Allah. Nah, Nabi Hosea ini seorang nabi yang baik, seorang nabi yang taat. Suatu hari Tuhan memberi perintah kepada Hosea, perintah yang tidak mudah. Tuhan menyuruh Hosea mengambil seorang istri, seorang wanita yang tidak baik, seorang wanita yang tidak setia, seorang wanita yang jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Hosea taat kepada perintah Tuhan. Dia mengambil Gomer menjadi istrinya, seorang wanita yang tidak baik. Hosea berharap Gomer akan menjadi istri yang baik, memberi kesempatan. Ternyata setelah mereka menikah dan punya anak, istrinya ini meninggalkan Hosea. Dia kembali ke hidupnya yang lama. Dia berbuat jahat, dia menyakiti hati Hosea. Nah, tetapi Tuhan memberi perintah lagi kepada Hosea. Pergilah, carilah perempuan itu. Sekali lagi Hosea taat. Dia pergi mencari wanita ini, dia mencari Gomer, bahkan menebus ke Gomer dengan sejumlah uang untuk kembali menjadi istrinya. Dibawa pulang ke rumah dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Dan yang pada akhirnya Gomer bertobat. Dia menjadi istri yang baik, dia sungguh-sungguh setia kepada suaminya. Kok mau ya Hosea ya? Istrinya ini sudah nggak baik loh, sudah mengkhianati dia. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman ya. Mungkin adik-adik pernah punya pengalaman. Adik-adik
punya teman baik, adik-adik sudah baik sama temannya ini. Temanmu ini jahat loh sama adik-adik. Dia suka membuli adik-adik atau mungkin dia memukul. Dia jahat, dia melakukan yang jahat kepada kita. Nah, terus suatu saat teman kita ini datang kepada kita minta ampun, mau berteman lagi, ayo kita main lagi ya. Nah, gimana? Diampuni enggak ya? Tapi dia itu sudah menyakiti aku loh Kak. Dia merusakkan barangku. Dia mengolok-olok aku. Aku kan sakit hati. Tetapi seperti cerita Hosea tadi, itu adalah menggambarkan kasih Allah kepada umat manusia. Jika hidup kita dipenuhi kasih Allah, adik-adik, kita akan dimampukan untuk mengampuni mungkin teman kita yang menyakiti kita. Seperti Hosea, kita memberi kesempatan lagi, seperti Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Kita mau memberi kesempatan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita untuk kita menjalin hubungan kembali, mengampuni dan berteman kembali. Oke adik-adik, semangat ya. Kita mau hidup dengan penuh kasih dan membagi kasih Allah. Terima kasih adik-adik. Ayo sekarang kita tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang dipenuhi kasih Allah. Kita mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Dan kita mau berbagi, kita mau membagikan kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Saatnya kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan barcode atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Teman-teman, kita juga ada Zoom loh. Hubungi kakak-kakak sekolah minggu di tempat kalian. Jangan lupa ya, video ini di-like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati.